Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di mata pelajaran Sosiologi kelas 12 semester 2 kali ini ya. Di mana bab yang akan dibahas itu adalah mengenai pemberdayaan komunitas berbasis kearifan lokal. Oke, kita lanjut saja langsung. Untuk bab pemberdayaan komunitas berbasis kearifan lokal itu sendiri, yang part pertama atau sekarang kita akan membahas mengenai komunitas dan kearifan lokal. Jadi apa yang dimaksud dengan komunitas, apa itu yang dimaksud dengan kearifan lokal. Untuk bab keduanya ini pelaksanaan pemberdayaan komunitas berbasis kearifan lokal beserta subbab-subbabnya. Dan part ketiganya berbagai program pemberdayaan komunitas melalui kearifan lokal. Oke, lanjut saja. Nah, yang pertama itu adalah pemberdayaan ini sendiri. Kenapa sih harus ada di level komunitas? Jadi pemberdayaan tuh merupakan salah satu upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di tengah pengaruh globalisasi tentunya. Nah, upaya meningkatkan sumber daya manusia ini dapat diterapkan pada komunitas atau masyarakat yang masih membutuhkan pemberdayaan. Nah, lalu yang jadi pertanyaan, apa sih ya komunitas itu gitu. Nah, kita akan bahas sekarang apa sih yang dimaksud dengan komunitas. Ya, komunitas itu ya misalkan contohnya ini. Ini adalah dengan kata lainnya adalah orang Dayak nih, masyarakat Dayak. Masyarakat Dayak. Ataupun ini. Nah, komunitas Tani Sulawesi Selatan. Atau satu lagi contohnya ini Kopaja, komunitas peduli anak jalanan. Oke, jadi udah bisa nangkap belum apa sih yang dimaksud dengan komunitas? Kalau gitu kita langsung saja kepada pengertiannya ya. Nah, pengertian komunitas. Komunitas itu sendiri berasal dari kata community dalam bahasa Inggris. Artinya adalah masyarakat setempat yang memiliki cakupan wilayah yang sama. Yang namanya setempat itu pasti memiliki cakupan wilayah yang sama. Di mana anggota masyarakatnya ini, gara-gara memiliki tempat yang sama, pasti memiliki interaksi yang kuat dan memiliki persamaan budaya. Maka contohnya ya ini, masyarakat Dayak, ataupun ini masyarakat Tani. Tapi apakah menjelaskan adanya komunitas peduli anak jalanan? Nah, ya kan? Karena kalau misalkan komunitas peduli anak jalanan ini tidak ada nyambung-nyambungnya dengan persamaan budaya. Ya, betul kan? Kalau persamaan budaya, cara bertani Sulawesi Selatan berbeda mungkin dengan cara bertani orang-orang Jawa. Nah, itu kan masih 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 nyambung dengan pengertian komunitas yang di paragraf pertama. Sehingga pengertian komunitas sendiri diperluas lagi, yaitu sekelompok orang yang saling peduli yang saling peduli. Nah, dalam komunitas terjadi hubungan pribadi yang sangat erat antara anggota karena terdapat kesamaan kepentingan dan nilai yang dianut, kesamaan nilai yang dianut. Maka kalau misalkan pengertian komunitas ini dilihat secara di dua ini, jadi tidak hanya memiliki interaksi yang kuat dan persamaan budaya saja, tapi juga ada persamaan kepentingan dan persamaan nilai yang dianut, maka Kopaja pun bisa dimasukkan sebagai atau dikategorikan sebagai komunitas. Nah, untuk itu, karena hal itu, maka komunitas itu dibagi jenisnya. Yang pertama itu adalah komunitas tradisional. Nah, di mana kalau komunitas tradisional itu adalah komunitas-komunitas yang berdasarkan eh, persamaan adat atau suku bangsa dan juga persamaan mata pencaharian biasanya ya, mata pencaharian. Nah, mata pencaharian khas daerah maksudnya ya. Ini adalah komunitas tradisional. Jadi kalau misalkan eh, komunitasnya itu hidupnya di pesisir, maka bukan komunitas tani, tapi komunitas nelayan. Nah, nelayan itu adalah mata pencarian khas daerah tertentu, yaitu daerah
pesisir, misal seperti itu. Nah, jenis yang kedua itu adalah komunitas modern. Nah, kalau komunitas modern ini disatukan karena kesamaan minat, tadi ya, kesamaan kepentingan, minat ataupun apapun itu, profesi ataupun hobi. Nah, jadi kembali tadi ke pengertian yang sebelumnya ya, ada persamaan minat dan ada persamaan nilai yang dianut. Maka contohnya apa? Contohnya adalah ya ini Kopaja tadi. Komunitas pecinta anak jalanan. Terus yang selanjutnya ini komunitas sepeda. Sekarang lagi musim-musimnya gara-gara corona, komunitas sepeda lagi naik daun gitu kan. Sebenarnya naik sepeda sih, bukan naik daun. Nah, selanjutnya itu ada jenis yang ketiga. Jenis yang ketiga itu adalah komunitas karena kesamaan kondisi. Nah, kalau komunitas yang kesamaan kondisi ini lebih unik lagi. Nah, misalkan contohnya ini. Ini anak jalanan lagi ngumpul atau ini gelandangan-gelandangan yang pasti ini bukan di Indonesia karena mukanya bukan muka Indonesia. Gelandangan-gelandangan lagi ngumpul. Nah, anak jalanan mengumpul seperti ini dan gelandangan ngumpul seperti ini tuh disebut dengan komunitas. Kenapa seperti itu? Karena komunitas ini tuh yang disebut dengan komunitas kesamaan kondisi. Biasanya mereka ini tidak menyatakan diri sebagai komunitas, tapi mereka ini secara alamiah berkumpul bareng-bareng karena memiliki persamaan nasib atau persamaan penderitaan atau persamaan persamaan nasib. Jadi memang secara alami mereka berkumpul sendiri. Jadi karena mereka berkumpul itu, maka disebutlah mereka itu sebagai komunitas kesamaan kondisi. Walaupun mereka tidak menyatakan diri mereka sebagai sebuah komunitas. Next, selanjutnya itu adalah unsur-unsur komunitas. Unsur yang pertama itu adalah sepenanggungan. Artinya setiap anggota memiliki kondisi, nasib, atau keadaan yang sama. Yang kedua itu adalah perasaan. Artinya setiap anggota komunitas mengidentifikasi dirinya menjadi bagian atau tergabung dalam komunitas tersebut. Jadi anggotanya itu harus menyadari bahwa dirinya itu adalah anggota dari komunitas tersebut. Individu itu harus menyadari bahwa individu dia tuh adalah anggota dari komunitas tersebut. Misalkan saya ini sadar saya ini tinggal di suku Sunda misalnya, maka saya tuh sadar bahwa saya ini adalah komunitas orang Sunda seperti itu. Biasanya namanya Pasundan ya. Kalau orang Dayak tuh ada komunitasnya kan, For Dayak dan lain sebagainya. Yang ketiga itu adalah saling memerlukan. Jadi setiap anggota komunitas memiliki hubungan yang erat satu sama lain karena saling terikat dalam memenuhi kebutuhan fisik maupun psikologis gitu. Next, selanjutnya itu adalah kearifan lokal. Apa itu kearifan lokal? Secara pengertian banyak sebenarnya, bisa Anda googling sendiri, cuman saya coba simpulkan. Tentu saja Anda pun boleh menyimpulkannya itu sendiri. Tapi saran saya setelah Anda baca-baca referensi dari para ahli tentunya. Jadi apa itu kearifan lokal? Kearifan lokal itu merupakan gagasan lokal milik sekelompok masyarakat yang dilakukan secara turun-temurun dan masih dipertahankan hingga saat ini. Jadi kearifan lokal itu adalah gagasan-gagasan lokal atau ide-ide yang ada di masyarakat tertentu, masyarakat itu aja. Nah, kearifan lokal dapat dijadikan dasar untuk mengambil kebijakan pada level lokal dalam berbagai kegiatan. Nah, misalkan di misalkan ya seperti yang pernah kita bahas di Palangkaraya nih, misalkan ya ini di Palangkaraya, salah satu kota di Kalimantan Tengah, itu ada kebijakan untuk menjaga hutan. Nah,
menjaga hutan atau melindungi hutan lindung gitu kan, ada hutan lindung agar tidak dijadikan pabrik-pabrik atau perkebunan-perkebunan. Nah, kebijakan-kebijakan ini adalah kebijakan yang dilaksanakan dasarnya adalah kearifan lokal. Nah, kenapa saya bisa memastikan bahwa itu adalah dasarnya kearifan lokal? Karena pada dasarnya suku Dayak ini, ya, pada dasarnya suku Dayak ini sangat sangat cinta sama hutan atau sangat menjaga hutan karena mereka tuh hidup dari nenek moyangnya. Suku Dayak dari nenek moyangnya memang hidup berdampingan dengan hutan, maka selalu dijaga. Makanya di Kota Palangkaraya dijagalah hutan lindungnya, ada yang namanya arboretum seperti itu. Next, lanjut unsur-unsur yang terkandung dalam kearifan lokal. Yang pertama itu adalah unsur pengetahuan lokal. Apa itu? Artinya adalah pengetahuan yang hanya diketahui oleh masyarakat sekitar dan merupakan pengetahuan yang diturunkan secara turun-temurun. Kalau misalkan dia adalah nelayan, maka nelayan ini tahu tentang angin darat dan angin laut, itu sudah pasti. Atau misalkan kalau tinggalnya di pegunungan pasti tahu bagaimana cara bertahan hidup atau bagaimana cara menemukan pemukiman di tengah-tengah hutan. Dan pengetahuan-pengetahuan itu hanya bisa didapatkan oleh masyarakat lokal karena mereka tinggal di daerah tersebut. Jadi mereka sangat mengetahui daerah atau kondisi lingkungan di daerah lokal tersebut. Itu pengetahuan lokal. Walaupun kalau zaman sekarang tentu semua orang bisa mengakses pengetahuan lewat internet. Yang kedua itu adalah nilai lokal. Nah, nilai lokal ini berfungsi untuk menentukan perilaku baik dan buruk. Misalkan contohnya dalam bahasa Jawa ada tingkatan bahasa yaitu ngoko, krama, dan krama inggil. Ini juga sama dalam bahasa Sunda ada yang namanya undak-unduk basa. Artinya ya kurang lebih sama lah dengan bahasa Jawa ini. Artinya ketika kita berbicara dengan orang yang seumuran, ketika kita berbicara dengan orang yang lebih tua ataupun orang yang lebih muda, itu ada perbedaannya, ada perbedaan katanya, dan itu dianggap nilai-nilai sopan santun gitu, perilaku yang pantas dilakukan, ada aturannya seperti itu. Yang ketiga itu adalah adanya hukum lokal. Hukum lokal itu adalah hukum yang hanya dijunjung tinggi oleh kelompok masyarakat tertentu saja. Biasanya berupa hukum tidak tertulis atau disebut juga hukum adat. Tapi kalau zaman sekarang hukum adat pun ada yang tertulis, walaupun memang masyarakat lebih mempercayai hukum negara ya, tapi untuk di beberapa tempat di daerah di Indonesia mereka lebih menjunjung tinggi hukum lokal justru atau hukum adat dan tidak memakai hukum negara. Selanjutnya itu adalah adanya keterampilan lokal. Keterampilan lokal ini artinya kemampuan masyarakat lokal dalam mengelola lingkungan alam dan sosialnya. Jadi sebuah keterampilan atau sebuah keterampilan atau skill yang hanya dimiliki oleh masyarakat tertentu saja gitu. Misalkan contohnya kalau di Jawa itu terampil membuat batik, karena membuat batik merupakan keterampilan yang dimiliki hanya oleh orang Jawa misalkan ya, misal. Ataupun kalian pernah dengar kata-kata yang namanya kerupuk itu enak kalau misalkan yang buatnya adalah orang Tasik. Atau tahu, yang buat tahu itu atau yang dagang tahu itu biasanya orang Sumedang. Ataupun rendang tuh enak kalau misalkan dia yang masak
orang Padang asli. Nah, itu semua itu adalah keterampilan-keterampilan lokal yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari daerahnya sendiri atau dari komunitasnya sendiri. Ya kan kalau rendang berarti hanya orang Padang yang walaupun orang selain orang Padang bisa buatnya tapi akan beda rasanya kalau misalkan dimasak oleh orang Padang. Terus kalau bakso tuh pasti orang Malang misalkan. Tahu orang Sumedang dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud dengan keterampilan lokal. Yang selanjutnya adalah kepercayaan lokal. Apa itu kepercayaan lokal? Artinya adalah berkaitan dengan pengalaman spiritualis masyarakat lokal. Jadi untuk di kepercayaan lokal sendiri memang sangat banyak di Indonesia. Cuman saya kasih beberapa contoh saja. Kalau di Dayak itu ada yang namanya kepercayaannya Keharingan. Kalau di Toraja itu ada Aluk Talodo. Kalau di Jawa itu ada Kejawen. Kalau Sunda itu memiliki kearifan lokal, kepercayaan lokal juga yaitu Wiwitan. Dan yang selanjutnya itu adalah fungsi kearifan lokal. Nah, fungsi kearifan lokal ini yang pertama ini adalah sebagai konservasi dan pelestarian sumber daya alam. Yang kedua sebagai pengembangan sumber daya manusia. Yang ketiga sebagai pengembangan ilmu kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir adalah sebagai petuah kepercayaan dan pantangan. Oke, kita bahas dulu yang pertama. Sebagai konservasi dan pelestarian sumber daya alam, itu adalah kearifan lokal selalu menjaga eksistensi atau kelestarian sumber daya alam seimbang dengan kehidupan manusia. Seperti yang tadi saya jelaskan ya. Contohnya, salah satu contohnya itu adalah suku Dayak yang selalu menjaga hutannya atau karena nenek moyangnya memang hidup berdampingan dengan hutan. Jadi memang harus seimbang antara hutan dan manusianya, walaupun memang kita tidak bisa menutup mata di beberapa daerah di Kalimantan itu hutannya habis gara-gara pertambangan dan perkebunan dan lain-lain. Yang kedua itu adalah sebagai pengembangan sumber daya manusia. Artinya kearifan lokal mendorong anggota masyarakat mempelajari pengetahuan baru dalam masyarakat. Yang ketiga, sebagai pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan, artinya kearifan lokal merupakan bagian dari kebudayaan, di mana pengetahuan masyarakat itu terus berkembang, dan maka dari itu, kearifan lokal pun akan ikut berubah mengikuti perkembangan zaman. Nah, jadi kearifan lokal pun nggak stuck hanya mengikuti aturan nenek moyang saja tentunya, tapi juga harus mengikuti perkembangan zaman. Dan yang terakhir adalah sebagai petuah kepercayaan dan pantangan. Nah, masyarakat selalu berusaha menjaga pola perilaku dan pola sikapnya agar anggota masyarakat lainnya itu berperilaku atau memiliki sikap yang sesuai yang diharapkan oleh masyarakat lainnya tentunya. Jadi memang petuah kepercayaan dan pantangan ini yang menjaga masyarakat-masyarakat adat atau komunitas-komunitas lokal yang ada di Indonesia untuk tetap bisa menjaga kelestarian alamnya agar bisa hidup berdampingan dengan alamnya. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Semoga penjelasan saya tidak memuaskan rasa keingintahuan kalian sehingga kalian bisa baca-baca lagi di referensi yang lainnya. Oke, terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.